Selamat datang di kebaikan. Mari tingkatkan ketakwaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Faqala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ibu-ibu jamaah pengajian Majelis Ta'lim Al-Khudra rahimakumullah, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita akan mulai kembali pengajian rutin kita setiap hari Rabu sore. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa menyempatkan waktu, bisa hadir bersama-sama dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Fa insyaallah ini merupakan bagian daripada tugas hidup kita di dunia, agar hidup kita menjadi bermanfaat dan berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus sebagai bekal hidup kita di alam kelanggengan nanti. Semoga kita termasuk orang-orang yang berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, pada kesempatan sore hari ini kita akan membicarakan sebuah maqalah, yaitu 3 hal yang paling utama, berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kemudian juga berdasarkan kalam daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apa saja 3 hal yang utama itu? Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hina su'ila ma khairul ayyami wa ma khairus syuhuri wa ma khairul a'mali. Jadi pada suatu hari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Ibnu Abbas ini adalah salah satu sahabat termasuk paman Nabi, ya, sahabat dan paman Nabi Muhammad SAW, ditanya oleh seseorang, ma khairul ayyam, hari apa yang terbaik? Wa ma khairus syuhur, bulan apa yang terbaik? Wa ma khairul a'mal, dan amal apa yang terbaik? Nah ini pertanyaannya, yaitu tentang hari yang terbaik hari apa, bulan yang terbaik bulan apa, kemudian amal yang terbaik itu amal apa? Ini ditanyakan. Jadi zaman dulu juga sudah ada yang menanyakan demikian, Bu. Faqala, kemudian Ibnu Abbas berkata, khairul ayami yaumul jum'ah. Hari yang terbaik yaitu hari Jum'ah. Li'annahu sayyidul ayam, karena sesungguhnya hari Jumat itu adalah sayyidul ayam, penghulunya hari atau rajanya hari. Di antara hari-hari yang lain, hari Jumat ini memiliki keafdalan tersendiri, kemuliaan tersendiri, ya. Atahullahu ta'ala lihadhil ummatil Muhammadiyah. Jadi pada hari Jumat ini merupakan hari di mana ketaatan kepada Allah, sebagai hari ketaatan, di mana kita ketahui pada hari Jumat inilah diwajibkannya sholat Jum'ah, ya, sholat Jum'ah. Makanya Sayyidul Ayyam wa hijjul fuqara wal masakin, keistimewaannya. Jadi hari Jumat ini merupakan hari penghulu hari,
termasuk hijjul fuqara wal masakin, hajinya orang-orang fakir dan miskin. Jadi kalau kita tidak bisa atau tidak mampu untuk melaksanakan haji dan umroh, laksanakanlah sholat Jumat. Gitu. Maka itu dinilai, ya, dinilai melaksanakan haji dan umroh. Begitu mudahnya Islam ini, ya. Jadi jangan berkecil hati kalau kita tidak mampu untuk melaksanakan haji dan umroh, laksanakanlah sholat Jumat, ya, sholat Jumat. Maka itu dinilai sebagai melaksanakan ibadah haji, pahalanya, ya. Maka dikatakan sayyidul ayyam hijjul fuqara wal masyakin. Kemudian wa khairus syuhur, sebaik-baik bulan syahrul Ramadan. Adapun bulan yang terbaik adalah bulan Ramadan. Kenapa dikatakan bulan terbaik bulan Ramadan ini? Li'annahu unzila fihil Qur'an. Di dalamnya, di bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran. Wa fihi Lailatul Qadri, dan di dalam Ramadan itu juga ada malam Lailatul Qadar, yaitu malam 1000 bulan. Seperti kita ketahui bahwa Lailatul Qadar ini keistimewaannya apabila amalan dilakukan pada bertepatan malam Lailatul Qadar, maka sama dengan mengamalkan 1000 bulan, yaitu 80 tahun beribadah. Nah, itu keistimewaannya. Dan Lailatul Qadar ini hanya diberikan kepada umat baginda Nabi Muhammad. Wa fihi siyamul wajibu, wa fihi siyamu wajibu. Dan di dalam bulan Ramadan inilah diwajibkan puasa Ramadan. Ada kewajiban berpuasa. Di bulan-bulan lain tidak ada kewajiban puasa. Yang ada puasa sunnah. Dan Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Itulah keistimewaan bulan Ramadan. Wa inna sawaban nafli fihi kasawabil fardi, dan setiap amal-amal sunnah nawafil di dalam bulan Ramadan itu diberi pahala seperti melaksanakan sholat fardu. Jadi kalau kita melaksanakan zikir, melaksanakan sholat sunnah, kemudian baca Quran, maka itu dinilai, ya, pahalanya sama dengan pahala melaksanakan sholat fardu, ya, atau ibadah-ibadah fardu. Jadi pahalanya besar. Nah, kemudian wa khairul a'mali shalawatul khamsu li waqtiha. Adapun amal yang terbaik yaitu salat, ya, salat 5 waktu pada waktunya. Nah, itu amal yang terbaik adalah salat 5 waktu. Oleh karena itu sangat menentukan, ya, sangat menentukan nih amal-amal yang lebih baik. Kenapa salat 5 waktu ini menjadi amal yang terbaik di antara amal-amal yang lain? Amal-amal fardu yang lain, fa innaha abwabul a'mali. Karena sesungguhnya salat 5 waktu ini merupakan pintu bagi amal-amal yang lain. Pintu, Bu. Jadi kalau pintu tidak dibuka, maka kita tidak bisa masuk ke dalamnya, ke dalam bangunan itu, kepada bangunan ubudiyah yang lain. Apabila pintunya tidak dibuka, maka pintu untuk membuka ubudiyah yang lain itu adalah sholat. Sholat itu, dengan kata lain, bahwa akan menjadi sia-sialah ibadah yang lain apabila tidak sholat. Puasa dilaksanakan, zakat tidak dilaksanakan, haji, umroh pergi jauh-jauh di Jugjug karena bari ulin teh, bari piknik gitu, ya. Hari sholat itu ini tesah atau tidak diterima nantinya. Masa umroh ke Mekah tidak sholat di Mekahnya, kan aneh gitu ya. Dicing di hotel, giliran jalan-jalan ke Taif segala macam, ya, gitu, ke Gunung Mahnet segala macam dilakonan, hari sholat di Masjidil Haram enggak. Ini tidak beres kalau seperti ini, ya. Fa idza futihatis sholatu futihat sairul amal. Apabila terbuka sholatnya, maka terbukalah seluruh amalnya. Nah, itu. Wa idza suddat. Apabila tertutup, maka tertutuplah seluruh amal yang lain. Oleh karena itu, apapun keadaannya, sholat ini merupakan hal yang paling pokok. Termasuk yang pertama kali dihisab itu adalah as-sholah.
Jadi ketika kita di yaumil hisab itu, yang pertama ditanya oleh Allah itu adalah sholatnya. Sholatnya bener nggak? Sholatnya dilaksanakan nggak gitu ya. Kalau sholatnya dilaksanakan, maka baru dihisab di amal-amal yang lain. Dihisab puasanya, dihisab zakatnya, dihisab hajinya, dihisab zikirnya, Qur'annya. Tapi kalau sholatnya sama sekali nggak dilaksanakan, yang lain nggak dihisab lagi, Bu. Dilewat sudah. Ya, sudah dilewat itu. Oleh karena itu, apapun keadaannya, sholat ini tidak boleh ditinggalkan. Ya, harus dilaksanakan, harus dikerjakan. Tidak ada alasan lain. Ya, sebab salah satunya ibadah yang tidak bisa ditinggalkan adalah sholat. Puasa bisa ditinggalkan, Bu, bisa dikodok, ya, gitu. Zakat apalagi, kalau kita nggak punya duit, apa yang dizakatin? Haji apalagi, kalau nggak mampu, kan gitu. Sholat nggak ada alasan. Sakit aja harus tetap sholat. Kalau seandainya misalkan terlewat, kudu dikodok, gitu. Laksanakan semua, ya, apapun keadaannya. Bahkan ada orang beralasan, saya belum bisa sholat Pak Ustadz karena masih hidupnya masih begini, masih acak-acakan katanya gitu. Acak-acakan, banyak dosa katanya sama Pak Ustadz gitu. Makanya belum bisa sholat. Justru ketika banyak dosa itulah kita harus sholat. Jadi kalaupun kita masih banyak dosa, masih belum bisa melaksanakan, masih banyak maksiat umpama gitunya, tetap sholat harus dilaksanakan. Jadi nasihat pertama kepada orang itu saya selalu katakan begitu. Ketika dia mengeluh, sholat nggak? Sholat pokoknya mah. Saya masih suka ini Pak Ustadz, masih suka main. Sholat pokoknya mah. Terus saja. Walaupun masih suka maksiat, sholat. Karena dengan sholat itulah nanti Allah akan memberikan hidayah dan berkuranglah kemaksiatannya. Itu. Jadi yang pertama kali yang harus diperintahkan kepada anak-anak kita, kepada cucu kita adalah sholat yang pertama kali. Nah, yang pertama kali. Baru yang lain-lainnya. Nah itu penjelasan daripada yang disampaikan oleh Ibnu Abbas berkaitan dengan hal ini, ya, berkaitan dengan ini. Jadi jelas sekali ada hari yang utama, bulan yang utama, kemudian ada amal yang utama. Nah, ini menurut Ibnu Abbas. Ibnu Abbas juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Ada hal yang menarik ibu-ibu sekalian. Kemudian pada suatu hari hal ini ditanyakan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ini sebetulnya yang menarik bagi saya. Hal yang sama ditanyakan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Inilah istimewanya Sayyidina Ali. Sehingga Nabi mengatakan bahwa kata Nabi, aku adalah gudangnya ilmu dan Ali adalah pintunya, babul ilmi. Jadi kalau ingin mengetahui ilmu Nabi melalui Sayyidina Ali. Karena istimewa, Bu. Ini salah satu contoh bagaimana Ali ini menjadi pintunya ilmu. Nabi itu gudangnya ilmu, Sayyidina Ali adalah pintunya. Ini salah satu contoh saja. Bagaimana jawaban Sayyidina Ali. Banyak contoh-contoh lain Sayyidina Ali jawabannya yang luar biasa. Berbeda dengan yang lain. Ketika hal ini ditanyakan tentang hari yang terbaik itu hari apa, bulan yang terbaik bulan apa, kemudian amal yang terbaik amal apa, itu jawabannya beda. Jawabannya beda. Apa jawaban Sayyidina Ali? Faqala Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah. Kata Sayyidina Ali, "Lau su'ilal ulama'u wal hukama'u wal fuqaha'u minal masyriqi ilal maghrib antil kal masailis salasid." Seandainya hal itu ditanyakan kepada para ulama, para hukama ini orang-orang yang ahli hikmah, orang-orang yang ahli tasawuf, ya. Wal fuqaha, orang-orang ahli fikih, minal masyriq ilal maghrib, dari timur sampai barat, artinya sadunia. Seandainya ketiga hal tadi ditanyakan kepada para ulama, para ahli-ahli tasawuf, kemudian kepada para fuqaha ahli fikih di seluruh dunia, minal masyriq ilal maghrib, la ajabu bima ajaba bihi Ibnu Abbas. Maka jawabannya pasti sama dengan jawaban Ibnu Abbas, kata Sayyidina Ali. Jadi jawabannya akan sama.
Ketika ditanyakan misalkan hari terbaik hari apa? Pasti jawabannya semua ulama, fuqaha dan hukama itu hari Jumat. Jawabannya sama kata Sayyidina Ali. Ketika ditanyakan misalkan bulan yang terbaik bulan apa? Pasti jawabannya sama, bulan Ramadan. Dengan penjelasan yang sama. Dan yang terakhir, yang ketiga, ketika ditanyakan amal yang terbaik itu amal apa? Pasti jawabannya sama, yaitu sholat 5 waktu. Kata Sayyidina Ali, ya. Illa ani, kecuali aku, kecuali saya tidak akan sama jawabannya, kata Sayyidina Ali. Aqulu, Sayyidina Ali menjawab, fi jawabi dzalika, tentang hal itu, kata Sayyidina Ali, inna khairul a'mali ma yaqbalullahu ta'ala minka. Tuh, jawabannya beda, Bu. Jadi ketika ditanya apa amal yang terbaik, menurut Sayyidina Ali, yaitu inna khairul a'mali ma yaqbalullahu ta'ala minka. Sesungguhnya amal terbaik itu adalah ma yaqbalullahu ta'ala minka. Apa-apa amal yang diterima oleh Allah dari kamu. Itulah amal terbaik. Jadi menurut Sayyidina Ali ini, amal yang terbaik itu amal yang diterima oleh Allah. Mau amal apa saja, itu adalah amal terbaik. Hebat ya. Jadi Sayyidina Ali tidak membatasi satu jenis amal. Kalau yang lain tadi membatasi sholat gitu terbaiknya. Kalau Sayyidina Ali enggak. Pokoknya mak nawon baik mencek orang tema. Amal apa saja yang diterima oleh Allah itulah amal terbaik kamu. Nah ini. Sawaun kanat qalilatan au kasiratan. Sama saja katanya. Kanat qalilatan, di dalamnya itu sedikit, au kasiratan, atau banyak. Sama saja, mau sedikit mau banyak, yang penting diterima oleh Allah, qabul di sisi Allah, itulah amal terbaik kamu, kata Sayyidina Ali. Luar biasa, Bu. Luar biasa jawabannya ya. Nah itu. Mari kita lihat bagaimana konsep berpikir Sayyidina Ali dalam hal ini. Luar biasanya, Bu. Ini membuat pemahaman menjadi lebih luas. Bukan berarti jawaban yang pertama salah, tidak. Jawaban yang pertama benar. Amalan sholat. Tetapi lihat jawaban Sayyidina Ali tidak membatasi di sholat. Tidak membatasi di sholat. Kenapa? Memperluas kesempatan kita, umat baginda Nabi, untuk mendapatkan amal terbaik, Bu. Kan dari sini jadi kita punya harapan besar. Ketika dibatasi satu jenis amal saja, misalkan sholat saja, ya ripuh. Kerma baca naga cuma bisa Fatihah nak, karena masih belajar. Yang lain belum bisa, ya. Kan yang fardu kan Fatihah, Bu, ya. Kalau yang lainnya mah enggak, sunnah. Sholat itu. Mana belum husu, sok ganggu aja suara-suara, pikiran kemana-mana. Bagaimana bisa menjadi sholat terbaik? Nah, kalau sholat satu-satunya, ini kalau kita memahami konsep pemikiran Sayyidina Ali, ya, bukan berarti yang pertama tadi salah, tidak. Itu juga sama, ya. Yang terbaik adalah sholat. Tetapi di sini kita memahami bagaimana jawaban Sayyidina Ali yang luar biasa. Ketika seseorang tidak bisa sempurna di dalam sholatnya, dengan kata lain dia tidak bisa mendapatkan amal terbaiknya, maka dia punya peluang, menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dari amal-amal yang lain. Karena dia tidak dibatasi di sini. Apa saja, mau banyak mau sedikit, yang penting mah diterima oleh Allah, qabul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Seluruh amal, apa saja itu. Baca Quran, kalau baca Quran yang diterima oleh Allah, itulah amal terbaik kamu, baca Quran. Zikir, ketika zikirnya diterima oleh Allah, itulah amal terbaik kamu. Amal yang lain belum terbaik, tapi zikirmu diterima oleh Allah, zikir itulah amal terbaikmu. Kalau Quranmu yang diterima, yang lain belum diterima, sedekahnya belum diterima, baca Quran itulah amal terbaikmu. Atau sebaliknya, sholatnya, zikirnya, baca Qurannya masih belum bisa diterima oleh Allah, tapi sedekahnya diterima, itulah amal terbaikmu. Nah ini cara berpikir Sayyidina Ali begitu. Sampai kepada perbuatan-perbuatan yang dianggap sepele, karena tidak dibatasi di sini. Mau sedikit, mau banyak. Ya. Baca Qur'annya mau sedikit mau banyak, yang penting diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Begitu juga sedekahnya, mau sedikit mau banyak, yang penting diterima oleh Allah. Maka itulah amal terbaikmu. Amal terbaik bagi kita. Jadi seluruh amal soleh apa saja, ya, apa saja. Hatta kita membereskan rumah, merapihkan rumah, ya, memasak, cuci piring, ya, cuci baju, lillahi ta'ala dalam rangka untuk melayani suami dan anak-anak. Apabila diniatkan karena Allah dan Allah terima amal itu, maka itulah amal terbaikmu. Cuci piringmu, cuci pakaianmu, bersih-bersih rumahmu demi anak dan suami, itu menjadi amal terbaikmu. Seandainya ibadah-ibadah lain, amal-amal yang lain belum menjadi terbaik. Jadi di antara ibu-ibu yang hadir ini boleh jadi amal terbaiknya tidak sama. Dan bisa dipastikan tidak sama, Bu. Karena kemampuan ibu-ibu juga tidak sama. Oleh karena itu, kita jangan pernah berputus asa kalau memahami pemikiran Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tidak ada kata putus asa, Bu. Kalaupun kita masih belum bisa puasa sunnah, karena tadi teh merenang emah teh lah, iya teh banyak. Jangan memaksakan diri. Cari amal-amal yang lain yang kita harap diterima di sisi Allah. Berarti kuncinya adalah bagaimana amal itu diterima oleh Allah. Ini yang paling penting, Bu. Cari kuncinya ini. Bagaimana amal kita diterima oleh Allah. Gitu. Kira-kira gimana, Bu, caranya? Agar mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah. Apa syarat pertama? Harus ikhlas. Syarat pertama ikhlas. Karena Allah. Bukan karena lain. Upayakan itu. Sekecil apapun. Karena yang paling penting diterima. Bukan masalah banyaknya, bukan masalah besarnya. Ini Sayyidina Ali itu hebat, luar biasa, Bu. Membuat kita berharap, punya harapan besar. Tidak ada kata putus asa. Tidak ada kecil hati. Abdi mangan sakieu-kieu apa Ustaz? Ripuh. Titiasana naon. Nah, bahasa titiasana naon ini menjadi hilang, akan terhibur, ya, akan tertutupi dengan harapan-harapan yang besar dari ucapan Sayyidina Ali tadi. Seluruh amal apapun bisa menjadi utama. Ibu-ibu hadir di pengajian ini bisa menjadi amal utama bagi ibu-ibu ketika ngaji, ketika kehadiran ibu di majelis ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kabul di sisi Allah. Maka ini menjadi amal utama, menjadi amal istimewa, menjadi amal istimewa nanti di akhirat. Nah, tinggal tadi itu perbaiki dari mulai niatnya. Nanti kita akan bicarakan bagaimana supaya ibadah kita diterima di sisi Allah. Ini mulai nanti kita akan bicarakan. Karena ini penting juga supaya kita paham. Sehingga dengan demikian kita tidak menganggap sepele pekerjaan apapun, amal apapun, ibadah apapun. Mau besar mau kecil tidak menganggap sepele. Semuanya kita anggap sama, kita laksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Ada syarat-syaratnya yang harus kita penuhi supaya diterima, supaya qabul. Ya, supaya mabrur kalau haji itu. Jangan mardud, ya, jangan ditolak. Jangan tertolak. Kita lanjutkan dulu. Itu tadi apa, Bu? Amal terbaik menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kita lanjutkan dulu. Wa khairus syahuri. Nah, adapun bulan terbaik, ini bulan terbaik, Bu. Ma tatubu fihi ilallahi taubatan nasuha. Bulan terbaik menurut Sayyidina Ali bukan bulan Ramadan. Tetapi ma tatubu fihi ilallahi taubatan nasuha, yaitu bulan di mana kamu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Bulan di mana diisi taubat di situ. Ketika kita semua taubat di bulan itu, maka bulan itulah bulan terbaik kamu. Gitu. Kuncinya di taubat berarti. Ketika kita taubat di bulan Muharram, taubat benar-benar, betul-betul insaf, ya, menginsafi kesalahan, menginsafi dosa-dosa, kemudian kembali kepada Allah, minta ampun, baca istighfar, ya Allah, sampai cerik-cerik gitu ya.
di bulan Muharram, maka bagi dia bulan Muharram itu adalah bulan terbaiknya. Sementara yang lain misalkan di bulan Syawal. Nah, bagi dia di bulan Syawal terbaiknya. Di bulan Safar, bagi dia di bulan Safar terbaiknya. Jadi bulan Safar itu tidak ada bulan buruk. Jadi tidak ada bulan buruk. Safar tidak buruk apabila dia tobat di situ. Bahkan merupakan bulan terbaik bagi dia. Taubatan nasuha. Syaratnya adalah taubat nasuha. Nah, itu. Taubatan nasuha. Qala Ibnu Abbas menjelaskan apa sih taubat nasuha itu. Ini perlu kita pahami mengenai konsep taubatan nasuha ini seperti apa. Sering kita dengar taubat nasuha gitu ya. Kata Ibnu Abbas, at-taubatun nasuhu nadmu bil qalbi wal istighfaru bil lisan wal iqlabu bil badan. Taubat nasuha itu adalah nadmu bil qalbi, sedihnya hati, menyesalnya hati. Jadi orang yang taubat itu harus ada rasa penyesalan atas kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang dia lakukan. Terjadi disebut orang taubat namun tidak ada rasa menyesal, terasa sedih, malah seserian. Ya. Kamari mah abdi cenah cenah gitu. Maling jambu bari seserian. Galak bunga gitu, maling jambu menang 2 kantong keresek. Gembira. Ini bagaimana? Tapi kaduhung cenah. Kaduhung naon? Kaduhungan menang 2 keresek, hayang nama 2 karung. Ini bukan tobat yang begini namanya. Ya. Bukan tobat. Ya. Jadi ciri tobat itu dia merasa sedih, dia menangisi, dia menyesal telah berbuat salah, telah berbuat dosa di masa lalunya. Harus ada rasa itu. Masing-masing kita lah yang merasakan. Tidak bisa dinilai orang lain. Walaupun di mata orang lain cecurikanan gitu ya. Abdi mau menyesal, tapi nah hatena mah henteu. Dia bisa menipu orang lain tapi tidak bisa menipu Allah. Ini syaratnya yang disebut taubatan nasuha. Yang pertama adalah harus ada rasa sedih, rasa menyesal dalam hatinya telah melakukan perbuatan dosa. Apa sajalah dosanya yang akan ditaubati. Wal istighfaru bil lisan, kemudian beristighfar, mengucapkan istighfar dengan lisannya. Ini taubat. Dia beristighfar. Banyak-banyaklah beristighfar. Minimal pada sholat 100 atau astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah 100 minimal gitu. Pada sholat, setiap pada sholat 100. Jadi harus diucapkan, harus ucapkan. Tadi ada rasa menyesal dalam hatinya telah melakukan dosa dan kesalahan. Yang kedua, beristighfarlah. Lisannya harus mengucapkan istighfar. Astagfirullah, mohon ampun kepada Allah. Ya, memohon ampun. Dengan mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim, atau dengan bahasa kita. Nuhun Gusti, hampura abdi Gusti, ampuni abdi gitu. Tina dosa-dosa kesalahan abdi. Nah, bisa dengan bahasa kita juga seperti itu. Selain dengan istighfar, kan kadang-kadang kita gitu. Kalau sudah terlalu sedih, maafan, ingat ngomong bahasa Sunda atau bahasa Indonesia. Hampura Gusti abdi gitu. Awalnya istighfar, tapi lama-lama keluar bahasa aslinya gitu ya. Nggak apa-apa, Allah Maha tahu. Allah mengerti, bahasa semut aja tahu, Allah mah. Bahasa tawon tahu, apalagi bahasa kita, bahasa manusia. Harus dengan istighfar ya, dengan istighfar bil lisan. Nah itu. Wal iqlabu bil badan, kemudian ya dibuktikan dengan perbuatan badan. Artinya badannya ini tidak melakukan lagi, ya, tidak melakukan lagi. Ya. Wal idmaru ala alla ya'uda ila ma yanallahu anhu. Dan dia tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan masa lalunya, perbuatan dosanya. Setelah dia berazam dalam hati untuk tidak melakukan lagi, maka dia betul-betul lahiriahnya tidak melakukan perbuatan dosa lagi. Jangan diulangi. Itu namanya taubat nasuha. Kalau diulangi lagi bukan tobat namanya, tetapi tomat. Ya. Tobat kumat gitu. Itu tomat namanya.
Itu. Jadi harus dihentikan dari perbuatan dosanya. Itu. Wa qila taubatun nasu alla yabqa ala amalihi asarun minal ma'siyati sirran wa jahron. Dan dikatakan bahwa taubat nasuha itu adalah la yabqa ala amalihi. Jadi tidak ada lagi di dalam dirinya ya perbuatan-perbuatan maksiatnya baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Jadi sudah tidak ada lagi perbuatan maksiatnya. Misalkan tadinya suka judi, suka mabok-mabokan, itu sudah dihentikan perbuatannya. Tidak melakukan lagi. Ya. Itu namanya taubatan nasuha. Ya. Itu harus berhenti dari perbuatan itu. Wa qila hiya allati turisul falah ajilan wa ajilan. Dan dikatakan taubat nasuha itu yurisul falah, akan mewariskan kebahagiaan ya, ajilan wa ajilan di dunia dan di akhirat. Jadi salah satu pintu untuk mencapai kebahagiaan itu adalah taubatan nasuha, taubat dari dosa. Sebab orang yang tidak pernah dari tidak pernah taubat daripada dosa-dosanya, hesek bahagia, nak bu, mau bahagia, tetap aja rasa susah aja, gelisah saja. Karena dosa ini menimbulkan kegelisahan. Selama dosa itu belum ditaubati oleh kita, selalu gelisah. Tidur nggak tenang, mimpi buruk aja, diudag-udag anjing wae gitu kan. Kadang-kadang mimpi dililit ular, ada genderuwo datang. Wah, mimpinya nggak ada yang enak. Itu pengaruh dosa itu. Dosa yang belum ditaubati. Ya. Nggak ada enak-enak. Kadang-kadang mimpi jatuh ke jurang, cina gitu. Maaf, murag handap. Ternyata bener murag tina ranjang. Jadi bukan murag dari jurang, tapi jatuh dari tempat tidur. Tidak akan tenang hidupnya, bu. Boga duit, ku boga duitna, komo teu boga duit mah tambah gelisah. Ya, nggak ada tenangnya. Hidup dimanapun nggak ada tenang. Kalau masih dosa itu nempel. Karena dosa itu menimbulkan kegelisahan di dalam hati kita, dalam pikiran kita. Rungsing benu hayat. Rungsing ayat. Gitu. Tidak ada tenangnya. Makanya dengan taubat ini akan menimbulkan falah, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya, di dunia dan di akhirat. Bukan di akhirat saja, di dunia juga akan diberikan kebahagiaan oleh Allah. Kalau di dunianya bahagia, tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah bulan terbaik bagi dia. Dan di surga, di akhirat, yakin dia akan mendapatkan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di dunia aja udah diberikan kebahagiaan itu, atau di akhirat mah komo. Karena akhirat itu merupakan perjalanan berikutnya setelah dunia. Makanya tidak ada konsep akhirat mah kumaha engke gimana nanti akhirat mah. Enggak bisa gimana nanti. Lihat di dunianya. Dunianya ecreg tidak. Kalau di dunianya teu ecreg atau akhirat mah parah. Kalau di dunianya sudah beres rawes, menemukan kebahagiaan, ketentraman, tumanina, tatmainul qulub, gitu ya. Maka insya Allah dia akan akhiratnya juga akan tumanina. Akan mendapatkan kesenangan, kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ukurannya di dunia, ulah waka di akhirat. Gitu. Kemudian yang terakhir Ibu sekalian, yaitu apa? Hari yang terbaik. Ya. Hari yang terbaik menurut Sayyidina Ali. Wa khairul ayam, hari yang terbaik adalah ma taharruju fihi minad dunya ilallah, yaitu ketika kamu semua keluar dari dunia ini menuju kepada Allah Ta'ala bil mauti, yaitu dengan maut. Jadi ketika hari datangnya ajal, ketika datangnya kematian, mu'minan billahi, dalam keadaan iman kepada Allah, itulah hari terbaikmu. Jadi hari terbaik itu ketika wafat, ketika meninggal dalam kondisi beriman kepada Allah, yang disebut husnul khotimah. Itulah hari terbaiknya. Hari terbaiknya. Jadi hari terbaik itu ditentukan di akhir perjalanan hidup kita, ketika wafat. Apakah masih membawa iman atau tidak? Kalau membawa keimanan kepada Allah dengan predikat husnul khotimah, maka itulah hari terbaiknya. Hari apapun dia meninggalnya. Mau hari apapun, yang penting membawa iman.
Lihat tuh, ya. Apa hikmahnya di sini? Dari isyarat-isyarat yang disampaikan oleh Sayyidina Ali, selain memberikan harapan besar kepada kita, agar kita jangan berkecil hati dalam beramal dan beribadah kepada Allah untuk mendapatkan yang terbaiknya, baik harinya, bulannya maupun amalnya, diperluas oleh Sayyidina Ali. Agar kita terus istiqomah, jangan berhenti untuk melakukan ubudiyah dan amaliyah soleh, apapun bentuknya. Jangan berhenti sampai akhir hayat. Karena hari terbaik itu adalah ditentukan terakhir, bukan di awal. Terakhir, ketika mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Husnul khotimah. Itulah harapan kita semua. Itulah ibu-ibu sekalian. Ya. Jadi di sini memang ini semua bersifat rahasia, akhirnya kembali kepada Allah kan? Kembali kepada Allah. Tadi mengenai bulan terbaik adalah taubat, diterima dan tidaknya kan Allah yang menerima. Hari terbaik juga gitu, ketika husnul khotimah, ketika maut, itu juga Allah yang menentukan. Kemudian amal terbaik, yaitu amal diterima oleh Allah juga, Allah yang maha tahu amal apa yang diterima. Artinya di sini kita harus senantiasa istiqomah untuk beramal soleh, beribadah, apapun bentuknya, mau besar mau kecil. Jangan dipilih-pilih, jangan dipilah-pilah. Ya. Terus saja. Ya. Jangan berkecil hati, dengan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga menjadi amal terbaik kita. Ini masih semua bersifat dirahasiakan. Dirahasiakan. Tetapi tanda-tandanya ada sebetulnya. Tanda-tandanya apa? Tandanya ada. Di antaranya amal yang diterima itu, di antaranya tanda-tandanya Bu, amal yang makbul itu apabila amal itu menimbulkan kebaikan bagi kita. Ketika kita beramal, kita bertambah baik. Ada peningkatan kualitas diri gitu loh. Semakin beramal, semakin baik kita. Kualitasnya semakin baik, bukan semakin buruk gitu. Ya. Itu tandanya diterima, makbul di sisi Allah. Karena Allah memberikan rahmatnya, memberikan karunia-Nya kepada dia terus menerus sebagai balasan dari amal soleh dia yang diterima. Jadi ada perbaikan. Ketika sholatnya diterima, maka selesai sholat menjadi orang lebih baik gitu. Anu tadinya misalkan suka marah-marah aja, tapi ketika selesai sholat sunnah, karena rajin sholat sunnah, misalkan sholat sunnah duha gitu. Setelah rajin sholat sunnah duha, menjadi orang yang agak meredam amarahnya. Jadi lembut hatena gitu. Itu berarti diterima sholat duhanya yang begitu Bu. Cirinya gitu. Ciri dohirnya. Karena ibadah itu akan menghasilkan perbuatan yang terbaiknya. Amal terbaik berarti akan menghasilkan pribadi-pribadi terbaik. Akhlak-akhlak terbaik yang disebut akhlakul karimah. Natijahnya itu. Tapi kalau kita misalkan melaksanakan ibadah rajin, tetapi tidak ada perubahan di dalam diri kita, kok tetap gitu baik gitu ya, beringsang aja, kajelema popolotot baik, kajelema sesepak baik, jejebret baik, ngejejeleh baik, ngago goreng batur baik, popolotot baik, tidak hasil tuh Bu, tidak hasil tuh ibadahnya. Loh kita tidak diterima itu, cirinya. Dan yang diterima bukan begitu, akan turun rahmatnya dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperbaiki dirinya, menjadi lebih baik, ya. Menjadi insan yang terbaik, yang sempurna. Itu cirinya seperti itu. Ciri amal yang diterima. Kemudian tobat yang diterima apa? Sama, dia juga menjadi orang yang lebih baik dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Anu tadi natara sholat menjadi rajin sholat, tadi natara ngaji menjadi rajin ngaji, gitu. Itu tandanya tobatnya diterima. Ada perubahan sikap, perilaku, dan ucapan di dalam kehidupannya. Itu tobat tandanya diterima. Anu tadinya tara pakai kerudung, jadi pakai kerudung, ya. Gitu. Itu tobatnya diterima yang begitu. Anu tadinya tidak pernah sodakoh menjadi rajin sodakoh. Itu tobatnya diterima yang begitu. Tobatnya diterima, ya. Anu tadinya tidak pernah nyeunkeun kopi salaki, nyeunkeun kopi salaki gitu, suami. Ya, itu tobatnya diterima. Ya. Pokoknya ada perubahan ke arah yang lebih baik lah, ya.
Gitu. Apa saja? Apa saja? Nah itu. Nah itulah ibu sekalian mengenai 3 hal yang terbaik menurut Ibnu Abbas dan menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang tentu saja di sini dua-duanya dapat kita pegang dan dua-duanya ini merupakan memberi peluang yang lebih luas kepada kita untuk bisa beramal soleh dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan leluasa, untuk sama-sama punya kesempatan mendapatkan karunia terbaiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak dibatasi di sini. Tidak dibatasi misalkan hatam Quran teh kudu bulan Ramadan baik gitu. Bulan lain mah henteu gitu. Tidak begitu. Kalau menurut Sayyidina Ali, bulan apa saja ketika menghatamkan Qur'annya itu diterima oleh Allah, itulah bulan terbaik kamu gitu. Ya. Gitu. Jadi jangan dikira malaikat-malaikat raqib atid hanya mencatatnya itu di bulan Ramadan aja dicatat semua amalnya, ya. Bulan lain enggak begitu ya, atau repot nantinya, ya. Kasihan orang-orang yang punya kesempatan di bulan-bulan lain. Sampai di sini dulu Bu, barangkali ada yang mau ditanyakan, mau disampaikan, saya berikan kesempatan dalam hal ini. Silakan Bu.